Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020, ya kita masih memiliki kesempatan untuk datang ke Wihara Vipassana Kirikatana ini, melakukan kebajikan, hal-hal bajik dan luhur yang paling dasar, dimulai dari penghormatan kepada Tirakana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, tekad untuk menjaga latihan kemoralan, mengembangkan batin kita melalui cita bawana, dan sekarang kita mendengarkan anusasana untuk menumbuhkan pengertian kita, panya kita, kebijaksanaan. Salah satu cara menumbuhkan, memunculkan panya, kebijaksanaan adalah dengan mendengar. Ada 3 cara: Sutta maya panya, Citta maya panya, dan Bawana maya panya. Nah, yang kita lakukan sekarang merupakan Sutta maya panya, mendengar atau membaca untuk menunjukkan panya, wisdom, kebijaksanaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai Ijo manusa pati labu, sangat sulit terlahir sebagai manusia. Nah, sekarang kita akan meneruskan poin yang kedua, yaitu Icang Macana Ciwita. Artinya kehidupan makhluk hidup itu sangat sulit. Makhluk hidup itu yang bagaimana? Makhluk hidup meliputi manusia, binatang, bahkan mereka makhluk-makhluk yang di alam beta, hingga makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa. Itu dikatakan sebagai makhluk hidup. Dalam hal ini kita tidak membahas semua makhluk hidup itu, tetapi makhluk hidup yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita. Kenapa kehidupan makhluk hidup itu sangat sulit? Lahir sebagai manusia sudah sulit. Kehidupan kita sebagai manusia juga sangat sulit. Mulai lahir kita sudah mulai bertemu dengan kesulitan-kesulitan itu. Jadi duka, jarati duka, maranampi duka. Lahir adalah menderita, usia tua adalah menderita, kematian adalah menderita. Kita lahir, kita sudah menemui kesulitan-kesulitan. Pada saat masih menjadi bayi, untuk mempertahankan kehidupan sebagai bayi dalam kandungan pun itu tidak mudah. Setelah lahir menjadi bayi yang sudah lahir, itu juga tidak mudah. Bayi yang lahir tidak bisa langsung berjalan. Mereka masih berbaring. Bayi-bayi itu masih berbaring. Untuk tengkurap saja tidak bisa. Untuk makan saja harus disuapi. Ini merupakan kesulitan
di dalam. Artinya kesulitan yang secara alami dialami oleh setiap manusia. Setelah lahir menjadi anak-anak juga sulit. Bagaimana menjadi anak-anak sulit? Tentu kita yang sudah dewasa sekarang ini tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh anak-anak. Bagaimana mereka itu mengalami kesulitan? Anak-anak itu mengalami kesulitan. Nah, misalnya belajar, mau belajar saja sulit. Berhadapan dengan lingkungan yang harus persaingannya itu sangat ketat sekali, ikut bersaing, itu juga sulit. Ini baru di tingkat belajar, kehidupan di tingkat belajar. Nanti setelah selesai belajar, sudah selesai kuliah, cari pekerjaan sulit juga. Sekarang cari pekerjaan tidak mudah, apalagi ada corona. Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja, mau berumah tangga sulit juga. Setelah berumah tangga, menghadapi kesulitan-kesulitan lagi dengan keluarga. Punya anak, menghadapi kesulitan dengan anak. Ini kesulitan-kesulitan ini adalah kesulitan yang alami, yang dialami oleh siapa saja, yang artinya kesulitan dari dalam. Kemudian kalau kita sudah tua, yang dikatakan jarak juga, usia tua adalah menderita. Karena apa? Kalau sudah tua, semua indera kita itu akan menurun. Mata yang tadinya jelas melihat, membaca, sekarang sudah tidak jelas, harus pakai kacamata. Pendengaran yang tadinya masih jelas, tidak jelas lagi, harus pakai alat pendengar. Makan yang biasanya bisa mengunyah makanan keras juga sudah mulai tidak bisa. Nah, ini dialami bukan hanya oleh manusia saja, makhluk hidup seperti misalnya yang ada di sekitar kita, anjing yang ada di sekitar kita ini. Anjing juga kalau sudah tua dia tidak bisa mengunyah seperti sewaktu masih muda. Orang tua juga demikian. Kalau sudah tua dia tidak bisa mengunyah seperti waktu masih muda. Mungkin makanannya hanya bubur. Ini kesulitan di dalam. Nah, kesulitan di luar, kita merasakan panas, dingin, dan sebagainya. Itu kesulitan yang dihadapi di luar diri kita. Cuacanya terlalu dingin, menderita. Cuacanya terlalu panas, menderita. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, menderita. Maka dikatakan ini sangat sulit. Dikatakan kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup itu sangat sulit untuk mempertahankan hidupnya ini. Belum kita bertahan dari sakit dan kematian. Berhubungan dengan sakit seperti wabah corona sekarang ini, kita tidak bisa dengan leluasa. Konon yang katanya sakit itu bukan kita yang membuat, memang bukan kita yang membuat, tetapi sakit itu bisa menjangkiti
kepada siapa saja. Baru tahun ini rumah-rumah ibadah sepi. Sebelumnya tidak pernah. Wihara tiap hari Minggu juga ramai, tempat ibadah yang lainnya juga ramai. Karena satu virus yang namanya COVID-19 ini semua menjadi tidak bisa melakukan aktivitasnya. Pekerjaan juga tidak bisa selancar yang dulu. Ini perjuangan yang dihadapi manusia, ya, yang kita hadapi ini. Belum kalau nanti kita itu kena sakit, dikatakan diibaratkan oleh guru Agung Gita Sang Buddha, tubuh kita itu seperti kebun tak berpemilik. Bagaimana? Kebun tak berpemilik, tidak terawat, rumput, ilalang dan sebagainya, tanaman liar itu bisa tumbuh di situ karena tidak ada yang merawat. Tubuh kita ini juga demikian. Penyakit apapun itu bisa terjadi di tubuh kita ini. Tidak ada orang yang kebal dari sakit itu. Mungkin bisa kebal untuk beberapa waktu, tetapi tidak bisa untuk selamanya. Maka tubuh kita yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter ini itu merupakan sarang penyakit. Kelihatan dari luar memang bagus, tetapi dalamnya itu juga sebagai sumber penyakit. Menghadapi kematian juga demikian. Jadi mereka, kalau kita membaca berita, para perawat, dokter berjuang untuk menyembuhkan atau mengobati pasiennya. Bahkan pada masa sekarang ini banyak dokter perawat yang meninggal akibat perjuangannya dalam merawat pasien-pasien itu. Ini yang dimaksud dengan perjuangan. Nah, kalau kita mau melihat atau mengingat pelajaran kita dulu waktu cerita berkenaan dengan kehidupan guru Agung Gita masih kecil, ketika beliau di sawah, beliau melihat makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya saling membunuh, saling memakan. Katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jadi saling memakan. Seperti di lingkungan kita ini juga demikian. Makhluk hidup itu dikatakan sulit karena dia harus mempertahankan kehidupannya itu. Tidak mudah. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau kehidupan kita itu tidak mudah? Ya. Kehidupan manusia tidak mudah bukan berarti itu membuat kita menjadi pesimis, menjadi rendah diri. Kita tidak melakukan usaha, tidak melakukan perjuangan. Justru karena kehidupan manusia itu tidak mudah, kita harus bergegas untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena kehidupan kita itu yang diwarnai, yang diikuti oleh marana, kematian. Kehidupan kita ini diibaratkan embun pagi di ujung rumput. Ketika matahari terbit, embun itu akan segera lenyap. Demikian juga dengan kehidupan kita manusia. Kehidupan manusia tidak lama, seperti embun tadi itu. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di alam dewa,
alam manusia 50 tahun, di sana dewa paling rendah hanya setengah hari, ya, hanya setengah hari. Dewa tingkat 2 100 tahun di sini, di sana baru 1 hari. Jadi kehidupan manusia ini tidak mudah. Meskipun demikian, meskipun tidak mudah, meskipun kehidupan kita, kehidupan makhluk hidup itu sangat sulit, tapi kehidupan kita sekarang ini merupakan yang berharga. Hidup sebagai manusia merupakan berkah, karena di kehidupan manusia ini kita bisa meningkatkan hal-hal baik, sifat-sifat luhur kita. Jadi kalau kita misalnya mengerti, muncul kebijaksanaan kehidupan kita, penuh perjuangan dari dalam diri kita sendiri, sakit, ya, lahir, sakit, usia tua dan kematian, juga kita harus berjuang menghadapi tantangan dari luar, dari bangku sekolah, pekerjaan, hubungan dengan teman-teman, berkeluarga, dan sebagainya, hingga akhirnya kita akan menghadapi apa yang namanya kematian itu. Tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Apa yang harus kita persiapkan? Sang Buddha mengatakan, apa madena sampatita, jangan lengah dengan kondisi kita saat ini. Saat ini kita masih sehat, masih kuat, masih muda, maka kesehatan itu merupakan keuntungan yang paling tinggi. Dengan kesehatan kita bisa melakukan hal-hal baik, pekerjaan-pekerjaan besar lainnya bisa kita gunakan. Masa muda juga masa yang penuh energi, yang bisa melakukan segalanya. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna bukan di masa tua, tapi di masa muda. Usia 29 sampai 35 itu adalah masa untuk berjuang. Itu adalah energi-energi bagi anak muda, ya, anak muda. Kalau sudah tua, maka semuanya akan menurun kembali. Maka dari apa yang disampaikan oleh guru agung kita, Icang Macana Jiwitam ini, kehidupan makhluk hidup itu sangat sulit. Maka yang dapat kita ambil hikmahnya di sini, selama kita belum menemui kesulitan itu, maka kita harus menggunakan kehidupan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk meningkatkan sifat-sifat baik, hal-hal luhur kita. Ketika kesulitan itu datang, maka kita sudah mulai mengumpulkan. Sama seperti anak muda, ketika masih muda kita bekerja keras, rajin, ulet, tidak boros. Ketika kita sudah tua, kita masih punya tabungan. Tapi kalau di masa muda kita tidak mau kerja keras, ulet, maka di masa tua kita tidak memiliki apa-apa. Dengan kebajikan juga demikian. Di masa muda sekarang ini, atau boleh dibilang kita itu masih kuat, maka kita harus mengembangkan hal-hal bajik, sifat-sifat bajik kita, sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi karena kehidupan kita ini berubah, maka tidak ada tawar-menawar untuk menunggu kapan saya mulai berbuat bajik nanti. Kapan saya harus mengembangkan batin kita. Pengembangan batin, pengembangan hal bajik bisa dilakukan setiap saat. Ini yang dikatakan sebagai apa madina sampatita, jangan lengah, ya, jangan lengah. Merupakan nasihat dari Sang Buddha sebelum beliau beribadah. Nah, semoga anusasana pada pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas
Perhatiannya sampai saka bawantu sukitata.